Agenda padat Justin Hubner, 20 Maret 2023 ikut TC Timnas Indonesia U20, 25 Maret 2023 perkuat Timnas Belanda U20 versus Prancis U20. Agenda padat Justin Hubner akan dibahas di sini. Pemain blasteran Indonesia-Belanda tersebut nyatanya dipanggil oleh kedua negaranya untuk jeda internasional Maret 2023. Sang bek tengah Wolverhampton Wanderers U21 diketahui dipanggil Shin Tae-yong untuk ikut serta dalam TC Timnas Indonesia U20 yang akan dimulai pada 20 Maret 2023. Namun demikian, dia nyatanya juga dipanggil Timnas Belanda U20. Der Oranje Junior julukan Timnas Belanda U20 itu akan melakoni laga persahabatan kontra Prancis U20 pada jeda internasional alias FIFA Matchday Maret 2023 ini. Laga itu akan dimainkan 25 Maret 2023. Tentu, tidak memungkinkan bagi seorang pemain untuk membela dua tim nasional sekaligus. Jadi, kini nampaknya Justin Hubner harus menentukan pilihannya antara membela Timnas Indonesia U20 atau Belanda U20. Sang pemain berusia 19 tahun memang belum berstatus WNI. Namun demikian, dia sudah ikut serta dalam pemusatan latihan, TC, pada Oktober-November 2022 lalu di Turki dan Spanyol. Proses naturalisasinya sedang berjalan dan Justin Hubner diharapkan untuk memperkuat Timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U20 2023. Namun, kini ada opsi untuknya membela Timnas Belanda U20. Sebagai catatan, Timnas Belanda U20 sendiri tidak akan berlaga di Piala Dunia U20 2023. Ada 5 wakil Eropa yang berlaga di Piala Dunia U20 2023. Mereka adalah Timnas Prancis U20, Italia U20, Inggris U20, Slovakia U20, dan Israel U20. Justin Hubner sama-sama dipanggil Timnas U20 Indonesia dan Belanda selang 5 hari, pilih penuhi undangan siapa? Bek Wolves U21, Justin Hubner sama-sama dipanggil baik oleh PSSI maupun KNVB pada Maret 2023 ini. Kasus unik dialami oleh Justin Hubner yang justru sama-sama dipanggil untuk menghadap Timnas U20 Indonesia dan Belanda. Justin masuk dalam 29 nama yang dipanggil Shin Tae-yong untuk pemusatan latihan, TC, Timnas U20 Indonesia yang mulai 20 Maret 2023 mendatang. Namun tak sampai 24 jam, KNBV memberi pengumuman bila Justin Hubner juga lolos seleksi Timnas U20 Belanda. Ia masuk dalam skuad Belanda U20 yang akan bertanding melawan Prancis U20 pada 25 Maret 2023 mendatang. Pertanyaannya, akankah Justin Hubner memenuhi semua undangan tersebut? Atau akankah pemain 18 tahun itu akan memilih salah satu di antara undangan tersebut? KNVB dan PSSI seolah berebut memakai jasa Justin Hubner. Dari Indonesia, alasan Shin Tae-yong memanggil Justin Hubner ke TC kemungkinan karena proses naturalisasinya yang akan segera dirampungkan dalam waktu dekat. Menurut penuturan Waketum PSSI, Zainuddin Amali, 3 pemain keturunan termasuk Justin Hubner dijadwalkan menghadap Komisi X dan 3 pada awal pekan depan. Hari tanggal 20 Maret, kita RDP, rapat dengar pendapat dengan Komisi X, ucap Zainuddin Amali. Kemudian 21 pagi dengan Komisi 3 kalau tidak salah jadwalnya ya. Kemudian paripurnanya setelah itu, tambahnya. Meski begitu, Amali tidak berani memprediksi jangka waktu yang diperlukan Justin Hubner CS untuk merampungkan naturalisasinya. Intinya gini nih, saya tidak tahu kapan batas akhirnya, kata Amali. Tapi kan mereka ini harus didaftarkan, kan juga ada proses dia harus pindah federasi juga kan. Kita upayakan dengan secepatnya, tambahnya. Selain Justin Hubner, 2 pemain keturunan juga diproses naturalisasinya adalah Ivar Jenner dan Rafael Stuik. TC Timnas U20 Indonesia akan dilakukan di Jakarta terlebih dulu sebelum bertolak ke Korea Selatan pada awal April 2023 nanti. Aroma negeri kincir angin, Belanda terasa dalam daftar skuad Timnas Indonesia yang akan berlaga menghadapi Burundi dalam FIFA Matchday, Sabtu, 25 Maret 2023. Ada 3 pemain Timnas Indonesia yang berasal dari Belanda. Uniknya ketiga pemain tersebut lahir dari satu akademi yang sama yaitu Akademi Utrecht FC. Ketiganya adalah Mark Klok, Shane Patinama, dan Stefano Lillipali.
Ketiga pemain tersebut adalah mantan pemain Akademi Utrecht yang saat ini membela timnas Indonesia. Stefano Lillipali adalah sosok terakhir yang dipanggil ke timnas Indonesia dalam skuad melawan Burundi. Hal itu dikonfirmasi usai Shin Taeyong mencoret nama Egy Maulana Fikri yang alami cedera pada Jumat, 17 Maret 2023. Stefano Lillipali menjadi pemain paling senior di antara ketiga pemain tersebut. Penyerang asal Borneo FC tersebut telah bergabung dengan Akademi Utrecht FC saat usianya menginjak 11 tahun. Gagal menembus tim senior, Stefano Lillipali kemudian dilepas ke Almere City pada tahun 2012. Setahun kemudian, PSSI berhasil menyelesaikan proses naturalisasi Stefano Lillipali agar bisa membela timnas Indonesia. Berbeda dengan Lillipali, Mark Klok baru memulai petualangannya di FC Utrecht saat direkrut pada 2012 untuk membela tim U19. Saat itu usia Mark Klok masih 18 tahun. Hanya dalam semusim, dirinya berhasil promosi ke tim Utrecht U21. Mark Klok pun diboyong oleh salah satu klub Liga Skotlandia yaitu Ross Country pada tahun 2013. Setelah melalang buana ke sejumlah klub, Mark Klok pun baru mendarat ke Indonesia usai direkrut oleh PSM Makassar pada 2017 silam. Petualangannya yang cemerlang bersama sejumlah klub di Indonesia membuatnya dinaturalisasi oleh PSSI dan bisa membela timnas Indonesia sejak 2022. Nama terakhir tentu adalah Shane Patinama yang baru saja dinaturalisasi oleh PSSI. Shane Patinama sempat menimba ilmu di Akademi Ajax Amsterdam hingga tahun 2010 sebelum hijrah ke Utrecht pada usia 11 tahun. Akademi Utrecht FC meminangnya untuk menimba ilmu selama 9 musim, hingga tahun 2019. Setelah membela tim Utrecht U21, Patinama pun dilepas ke klub Telstar yang juga tampil di Liga Belanda. Pemain yang berposisi sebagai bek sayap tersebut kini merumput bersama Viking FK di Liga Norwegia. Masih tidak menutup kemungkinan, Shane Patinama bakal berkarir ke Liga 1 Indonesia suatu saat nanti. Pasalnya, kontrak Shane Patinama bakal berakhir pada Desember 2023 nanti. Selain itu, statusnya sebagai pemain timnas Indonesia bakal memudahkan dirinya untuk bergabung ke klub-klub Liga 1. Negara ASEAN di FIFA Matchday Maret 2023, timnas Indonesia tantang Burundi, Thailand diuji dua tim elit Timur Tengah, Vietnam absen. Inilah daftar lawan tim-tim Asia Tenggara pada FIFA Matchday bulan Maret 2023. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Asian Football, ada 8 negara ASEAN yang bakal ambil bagian dari FIFA Matchday, salah satunya adalah Timnas Indonesia. Timnas Indonesia sendiri rencananya bakal bertemu dengan tim dari benua Afrika yaitu Burundi. Pertemuan Timnas Indonesia melawan Burundi bakal digelar 2 kali yaitu pada 25 dan 28 Maret 2023. Meski bukanlah negara yang familiar di telinga masyarakat tanah air, Burundi punya peringkat jauh di atas timnas Indonesia. Saat ini, Burundi menempati peringkat ke-141 atau selisih 14 tangga dengan timnas Indonesia. Duel kedua tim akan dilangsungkan di Stadion Patriot Candrabagha, Bekasi. Sementara itu, timnas Thailand bakal ditantang 2 tim elit dari Timur Tengah. Bisa dikatakan, Thailand jadi tim Asia Tenggara paling serius dalam FIFA Matchday bulan ini. Thailand bakal menantang Suriah, 25 Maret, dan Uni Emirat Arab, 28 Maret, sebagai bagian dari program pemusatan latihan di Uni Emirat Arab. Kedua negara tersebut sama-sama terhitung sebagai tim elit di kancah sepak bola Asia, karena Suriah dan Uni Emirat Arab sukses lolos ke fase terakhir kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia. Kejutan justru dilakukan oleh timnas Vietnam. Pasalnya, pada FIFA Matchday bulan ini, Vietnam memutuskan untuk tidak ambil bagian.